masih membahas tentang pembahasan khasais, karakter-karakter daripada fikih muamalah. Hari ini kita akan lanjutkan pada halaman 39 tentang karakter yang ketiga yang disebutkan oleh penulis daripada karakter fikih muamalah salisan, yang dikatakan di situ salisan al-muamalatu tastanidu fi aghlabi ahkamiha 'ala al-'urfi wal 'adah. Al-muamalatu tastanidu fi aghlabi ahkamiha 'ala al-'urfi wal 'adah. Karakter ketiga daripada fikih muamalah para mahasantri rahimakumullah adalah muamalah itu berdasarkan menyandarkan dirinya pada banyak hukum-hukumnya kepada apa yang disebut dengan al-'urf wal 'adah, kebiasaan. Jadi fi aghlabi ahkamnya, salah satu kata kuncinya di sini adalah fi aghlabi ahkamnya. Kebanyakan hukum-hukum dalam muamalah tersebut dia pijakannya, salah satu dasarnya adalah apa yang disebut dengan al-'urf wal 'adah. Kemudian penulis menjelaskan di dalam paragraf pertama apa yang dimaksud dengan 'urf menurut penjelasan para fuqaha rahimahumullah ajma'in. Al-'urfu fi istilahil fuqaha'i mastaqarrat an-nufusu 'alaihi bi syahadatil uquli wa talaqqathu at-taba'i'u bil qabul. Al-'urfu fi istilahil fuqaha'i mastaqarratin nufusu 'alaihi bi syahadatil uqul wa talaqqathu at-taba'i'u bil qabul. Yang namanya 'urf menurut istilah para fuqaha, para ahli fiqih, adalah urusan atau perkara yang istaqarratin nufusu 'alaihi bi syahadatil uqul, suatu yang sudah diterima ataupun jiwa-jiwa manusia menerimanya dengan persaksian ataupun dengan didukung oleh pemahaman mereka, bisyahadatil uqul. Dengan kata lain, jiwa-jiwa manusia menerimanya karena dibenarkan oleh pemahaman akal mereka. Ini satu. Bukan hanya jiwa manusia juga, tabiat manusia juga menerimanya. Karakter manusia pasti menerimanya. Inilah yang dipahami dari kata-kata watalaqqathu taba'i'u bil qabul. Watalaqqat, jadi ada dua kata kunci di sini. Istaqarratid nufus, istaqarrat bi syahadatil uqul, watalaqqathu taba'i' bil qabul. Ada syahadatul uqul, kemudian juga talaqqit taba'i' bil qabul. Ini yang dikatakan suatu yang secara akal diterima, begitu juga secara tabiat manusia dapat diterima. Ini yang dikatakan apa yang disebut dengan al-'urf. Kemudian bagaimana dengan 'adah? Karena tadi dalam penjelasannya penulis menggarisbawahi dengan kata al-'urf wal 'adah. Sedangkan 'adah adalah mastamarra nasu 'alaihi ala hukmil uquli wa 'adu ilaihi marratan ba'da marrah. Mastamarra nasu 'alaihi ala hukmil uquli wa 'adu ilaihi marratan ba'da marrah. Suatu yang telah umum ataupun terus-menerus manusia mengembalikannya kepada hukumnya akal tersebut, kemudian kembali kepadanya setiap kali, setiap marratan ba'da marrah dipahami adalah setiap kali ada hal dikembalikan kepada perkara tersebut, kepada ketetapan akal tersebut. Fahuma mutaradifani fi istimalil fuqaha wa bina'il ahkami 'alaihima wa yadullu 'ala i'tibaril 'urfi qawluhu ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dua pengertian yang tadi disampaikan menurut penulis Dr. Utsman Syubair adalah mutaradifan, walaupun secara redaksionalnya ada variasinya, hanya saja secara maknanya sama dalam penggunaan yang disebutkan oleh para ahli fikih dan juga menjadi pijakan dalam hukum-hukum yang ditetapkan. Kenapa kok dalilnya apa ini kita mengakui yang disebut dengan urf? Salah satu menjadi dasar kenapa kita mengakui apa yang disebut dengan al-urf. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf." Secara tegas disebutkan itu kata-kata urf. Khudhil 'afwa, berikanlah kebaikan, ambillah maaf ataupun berikan maaf, maafkanlah. Ambillah sikap pemaaf, kemudian perintahkanlah bil 'urf, kemudian
palingkanlah atau lupakanlah orang-orang yang dikatakan al-jahili di sini. Dikutip di sini pendapat Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, qala Ibnul Furs, al-ma'na iqdi bi kulli ma arafathu an-nufus mimma la yaruddu asy-syara' wa hadza aslul qa'idatil fiqhiyyah fi i'tibaril 'urf. Yang dimaksud dengan wa'mur bil 'urfi adalah tetapkan dengan perkara yang orang udah kenal, orang udah paham, udah ngerti, selama sesuatu tersebut tidak ditentang ataupun tidak bertentangan menyelisih daripada syariat. Iqdi bi kulli ma arafathun nufus mimma la yaruddu syara'. Dan inilah menjadi dasar kaidah fiqhiyah. Kenapa di dalam kaidah fikih yang kita sama-sama paham, di dalam kaidah fikih yang 5 yang pokok di situ ada kata kaidah yang dikatakan al-'adatu muhakkamah, yang juga temanya seperti yang lagi kita diskusikan saat ini. Dalil lain yang menjadi pijakan para ahli fikih, kenapa mereka membangun ataupun menjadikan uruf sebagai salah satu dasar ataupun salah satu pertimbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Firman Allah yang lain, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Dua ayat tersebut dipahami adalah berbicara juga tentang al-urf. Asy-syahid fil ayat, di ayat yang pertama tadi di surat Al-Baqarah adalah firman Allah yang mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini memang tidak disebutkan kata urf, tapi disebutkan kata bil ma'ruf yang dipahami sangat berat hubungannya dengan al-urf tersebut. Karena kewajiban seorang ayah yang Allah berikan kepadanya anak, dia harus memberikan nafkah buat ibu-ibu dari anaknya tersebut dengan cara bil ma'ruf, yang baik, dengan cara yang diterima, dengan cara yang biasa dan umumnya berlaku. Begitu juga yang dipahami asy-syahid fil ayatis tsaniyah, dari ayat yang kedua adalah katanya yang Allah perintahkan kepada orang yang memiliki kemampuan, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dari kata-kata dipahami dari falyunfiq mimma atahullah, dia memberikan nafkah, dia memberikan pemberian sebagai kewajiban dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi istri-istri mereka. Kemudian dalil lain yang disebutkan Allah dalam paragraf ini yaitu hadis yang dikatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiyah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, istri daripada sahabat Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika mengadukan kepada Nabi tentang perilaku karakter daripada suaminya, dikatakan hina ma qalat lahu inna Aba Sufyana rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu wa huwa la ya'lam faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi Muhammad ketika mengomentari aduan yang disampaikan oleh Hindun binti Utbah ketika dia mengatakan bahwasanya inna Aba Sufyan, suamiku adalah rajulun syahih, seorang yang syahih, pelit. Dia tidak memberikan kepadaku yang cukup buat diriku dan anakku, kecuali aku ambil dari hartanya dan dia tidak mengetahuinya. Nabi menjawab, ambillah yang cukup buatmu dan anakmu. Kemudian Nabi mengatakan dengan kata bil ma'ruf. Asy-syahid fil hadis, kata-kata bil ma'ruf yang juga tadi kata tersebut kita dapati di dalam Al-Qur'an, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Penulis melanjutkan, fal muradu, maksud daripada hadis tersebut, an ta'khudhal qadra alladhi 'ulima bil 'adati annahu al-kifayah wa huwa yadullu 'ala i'tibaril 'urfi fi at-tashri'il mali lianna miqdar an-nafaqah yarji'u fihi ila al-'adah. Maka dalam hadis yang disebutkan para mahasanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi
memesankan ataupun Nabi memerintahkan atau membolehkan kepada Hindun tersebut untuk mengambil kadar yang diketahui secara kebiasaan itu adalah cukup, dan inilah menjadi pijakan, dan inilah menjadi dasar, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang disebut dengan al-urf, kebiasaan, fit tasyri'il mali, dan ini menunjukkan kebiasaan dalam perkara-perkara syariat-syariat yang berhubungan dengan harta, karena susah mungkin distandarisasikan. Standarisasinya maka kembali kepada yang dikatakan al-urf wal 'adah. Kenapa? Karena argumennya adalah kadar daripada nafkah tersebut kembali kepada kebiasaan, yarju fi'il al-'adah. Ini beberapa pijakan awal dari definisi, kemudian dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. وقد ذكر الفقهاء كثيرا من الأحكام التي تبني على العرف التي تبنى على العرف في مجال المعاملات. Nah, sekarang kita lihat itu secara teoritisnya. Sekarang kita lihat kasus-kasus, contoh-contoh yang disebutkan oleh para ahli fikih, hukum-hukum yang menjadikan urf sebagai pijakan dasarnya di dalam konteks muamalat. Antara lain, halaman 40. Yang pertama, wa min dzalika, yang pertama yang dikatakan wa min dzalika subutul maliyah fil asya' yakun bil 'urfi haitsu yatahaddadu bihi ma yu'addu malan wa ma la yu'addu malan. Fa kullu ma yuntafa'u bihi 'adatan wa yajri fil badal wal man'u wa yajri fil badal wal man'u yu'addu malan. Amma ma la yuntafa'u bihi 'adatan falaysa bimalin. Wa kadzalika bin nisbati lin nuqud fa kullu ma ta'arafa an-nasu ala i'tibariha nuqudan wa thamanan lil asya'i tu'tabaru nuqudan wa illa fala. Apa konteksnya? Apa contohnya? Para ahli fikih menggunakan pijakan ataupun dasar al-urf dalam memutuskan atau menentukan hukum-hukum dalam urusan muamalah. Contohnya adalah nomor pertama yang disebutkan tentang subutul maliyah fil asya' yakun bil urf. Ketetapan apakah suatu tersebut bernilai harta atau tidak, salah satu pertimbangannya adalah al-urf. Subutul maliyah, ketetapan kehartaan benda itu dianggap harta atau tidak, sesuatu tersebut dianggap harta atau tidak, salah satu dasarnya adalah yang dikatakan al-urf. Haitsu yatahaddadu bihi, karena dengan itu, dengan urf tersebut terspesifikkan ataupun teridentifikasikan apa yang kita katakan harta dan apa yang tidak kita katakan harta. Apa maksudnya? Maka sesuatu yang dapat dimanfaatkan biasanya dapat kita ambil manfaatnya. Kemudian di situ ada orang al-bazal wal man'u, ada orang yang pelit, ada orang yang dermawan. Maka ini biasanya terhadap suatu tersebut. Maka inilah kita anggap dikatakan yu'addu malan. Tapi kalau suatu tersebut tidak ada manfaatnya, umumnya orang tidak mengambil manfaatnya dari suatu tersebut, falaisa bimalin, maka itu adalah bukan harta. Jadi harta tersebut yang menjadi pijakannya biasanya dia ditetapkan sebagai harta, biasanya kebiasaannya tersebut. Karena di situ teridentifikasi apa yang umumnya dianggap harta ataupun yang tidak umumnya dianggap harta. Salah satu indikatornya adalah yang dapat diambil manfaatnya, umumnya orang dapat mengambil manfaatnya, dan umumnya ada orang yang dermawan dalam hal tersebut, atau sebaliknya dia tidak dermawan atau al-man'u, maka ini dapat diambil harta. Nah, maka ini dapat dianggap menjadi sebuah harta. Begitu juga dengan nuqud. Wa kadzalika bin nisbati lin nuqud. Begitu juga dengan perkara nuqud, uang. Semua yang ta'arafan nasu ala i'tibariha, yang diakui, yang dianggap, yang diterima, yang biasa orang menganggapnya itu adalah sebagai uang, sebagai thaman, harga kepada terhadap suatu, maka itu kita katakan tu'tabaru nuqudan, itu dianggap sebagai nuqud, uang. Wa illa, kalau tidak, kalau orang tidak umum menggunakannya, kalau orang tidak menganggapnya sebagai harga dari sesuatu, maka kita tidak mengatakan itu sebagai uang. Ini semuanya yang menjadi pijakannya adalah yang dikatakan tadi, subutul maliyah fil asya' yakun bil 'urf.
Di sini dikutip apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, wa ammad dirham wad dinar fama yu'rafu law haddun tabi'i fama yu'rafu law haddun tabi'iyyun wala syar'iyyun bal marji'uhu ila al-'adati wal istilah. Adapun dirham dan dinar maka tidak dikenal batasannya secara tabiatnya, karakternya, dan secara ketetapan syariatnya. Terus kembalinya yang menjadikan pijakan, marji'nya, rujukannya adalah ilal adati, kepada kebiasaan ataupun istilah yang digunakan ataupun yang umum dipahami oleh manusia. Ini contoh yang pertama, bagaimana di dalam contoh ini penulis menegaskan kepada kita suatu tersebut dapat dianggap harta atau tidak, menjadi pijakannya adalah yang dikatakan ar-ruju' ilal 'urf, ar-ruju' ilal 'urf. Contoh lain, tujadu katsirun minal buyu' allati buniyal jawazu fiha 'alal 'urfi allati buniyal jawazu fiha 'alal 'urfi mithla as-salami wal istisna'. Banyak kita dapati jual beli, model-model jual beli yang kenapa dibolehkan, dasar kebolehannya adalah al-urf, kebiasaan ataupun urf, praktek yang umumnya berlaku. Penulis di sini mengutip contohnya adalah jual beli salam, contohnya adalah jual beli istisna. Kenapa dibolehkannya salam? Karena dulu dikatakan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah dan didapati orang-orang di sana sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan bai'us salam, kemudian Nabi menegaskan man aslama fi syai'in fal yuslim ataupun fal yuslim fi syai'in ma'lum waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, sehingga di situ dipahami Rasulullah SAW menetapkan apa yang disebut dengan praktek salam karena memang sudah urf terjadi pada masyarakat saat itu. Kemudian Nabi spesifikkan ataupun menjelaskan aturan-aturannya biar salam tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi disampaikan. Begitu juga dengan perkara istisna. Jadi dua model jual beli ini, salam dan istisna, adalah jual beli yang dipahami dasar kebolehannya salah satunya adalah al-urf. Karena dalam umumnya ataupun dalam aturan bakunya jual beli, salam dan istisna adalah jual beli yang objek mahallul aqdinya tersebut belum lagi ada ketika terjadi transaksi tersebut. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, contoh lain yang kasus di mana menggambarkan karakter fikih muamalah maliyah adalah dia sangat dalam banyak hukum-hukumnya, kasus-kasusnya tersebut, yang menjadi pijakan adalah yang dikatakan al-urf wal 'adah. Contoh lain, apa yang disebutkan dalam buku nomor 3, tasmiyatu thamanil mabi'i wa ujratil ma'jur idza lam yusarrih bihil 'aqidan wa kana fi 'urfun jarin fi baladil aqdi yaltazimu bihi at-tarafani bi hukmil 'urf. Ketetapan harga dari suatu barang ataupun ketetapan daripada ujratil ma'jur, ujroh, sewa, objek yang disewakan. Jika tasmiyatu thamanil mabi wa ujratil ma'jur idza lam yusarrih bihil aqidan wa kana fi 'urfin jarin fi baladil aqdam yaltazimu bihi at-tarafan bi hukmil 'urf. Maka ketentuannya, kalau misalnya dalam sebuah akad jual beli atau dalam sebuah akad sewa menyewa, kedua pihak yang berakad tidak dengan tegas melafazkan, menyebutkan berapa harga barang tersebut, berapa ongkos sewa tersebut. Ini kondisi yang awalnya. Kemudian di situ di daerah tersebut sudah urufnya diketahui berlaku. Di daerah tersebut, urufnya berlaku bahwa harga barang itu segini, sewa barang tersebut segini. Maka, sekalipun dia tidak disebutkan di dalam akad, maka yang berlaku adalah harga standar, harga umum, harga misli, ataupun yang dikatakan di sini
samanul misl di situ ataupun ujratul misl yang dikatakan tersebut. Maka itu yang berlaku. Kalau dia tidak disebutkan dalam akadnya tersebut, kalau di situ sudah ada urf yang berlaku, maka itu yang menjadi komitmen dua belah pihak tersebut, sekalipun itu tidak diapakan. Lam yusarri bil aqdan. Kenapa demikian? Bi hukmil urf. Pasti kembalinya kepada hukmil urf. Misalnya yang kita pahami di sini, contohnya adalah kalau misalnya ada akad nikah, kemudian ingin melihat berapa maharnya tersebut, maka salah satu pertimbangan yang dikatakan adalah mahrul mithil. Mahrul mithil. Di sini kalau di sini kasusnya yang dipahami, dia tidak menyebutkan, tapi di situ berlaku berapa samanul mabi, berapa ujratil ma'jur, maka yang samanul mabi atau ujratil ma'jur yang berlaku di situ, itulah yang menjadi pijakan pegangan, dan itulah yang berlaku ketika dia tidak lam yusarrih bil aqidah. Para mahasantri rahimakumullah, contoh lain dalam menjelaskan karakter fikih muamalah yang dia sangat erat hubungannya dalam banyak hukum-hukumnya dengan yang disebut tadi al-'urf wal 'adah. Nomor 4, tajawuzul mustajir al-hudud al-jaizah lahu, tajawuzul mustajir al-hudud al-jaizah lahu fi istifa'i manfa'atil ma'jur hatta yu'tabara muta'addiyan dominan qimatuhu hatta yu'tabara muta'addiyan dominan qimatuhu idza talif yarji' fihi ila al-'urf. Dalam kasus fikih muamalah yang lain yang menjadi di sini penulis ngumpulin nih kasus-kasus masalah-masalah fikih muamalah yang menjadi pijakan tadi adalah al-'urf. Contohnya apa? Misalnya dalam kasus kalau ada orang menyewa al-mustajir, kemudian dia tajawuz, melampaui, trespassing, al-hudud al-jaizah, batasan yang diperbolehkan. Misalnya, wallahu a'lam bishawab, misalnya dia menyewa rumah yang batasannya adalah dihuni oleh beberapa orang ataupun untuk kegunaannya buat tempat tinggal, bukan tempat usaha. Tapi ternyata dia melanggar ketentuan tersebut di dalam mengambil manfaat daripada objek yang dia sewa. Maka yang menjadi pijakan apakah dia muta'addi dominan qimah, dia dikatakan melanggar, kemudian dia harus bertanggung jawab, ataupun misalnya objek barang tersebut jadinya rusak, dia harus tanggung jawab terhadap nilainya. Kalau dia rusak, maka itu yang menjadi pijakan dan dasarnya para mahasantri adalah kembali juga yang dikatakan yarji fihi ilal 'urf, kebiasaan, kembali kepada kebiasaan. Jadi ketika dia dikatakan dia sebagai penyewa dan dia telah melampaui batasan-batasan yang diperbolehkan di dalam mengambil manfaat tersebut, kemudian dia harus karena dia telah melanggar dan dia harus mengganti objek barang tersebut kalau rusak, itu juga kembalinya kepada al-'urf. Berikutnya, Mas Andri, yang nomor 5, contoh lain yang disebutkan. Ma yu'addu 'aiban fil mabi'i musawwighan li faskhil bai'i aw la yu'addu 'aiban mizanul 'urf. Sesuatu yang dianggap cacat dalam objek jual beli, yang gara-gara itu dianggap cacat sehingga musawwighan li faskhil bai'i, dibolehkan, jadi menjustifikasi akad tersebut dibatalkan, gugur, ataupun itu tidak, sebaliknya dia tidak dianggap cacat, tidak dianggap aib, sehingga karenanya tidak bisa menjustifikasi untuk membatalkan akad tersebut. Patokannya, pijakannya juga, apakah ini dianggap cacat ataupun tidak dianggap cacat, mizanhu al-'urf. Batasannya juga adalah al-'urf. Ini ada 5 contoh yang disebutkan oleh Dr. Utsman Syubair rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kepada kita, para pembaca, para mahasantri yang dirahmati Allah, tentang banyak kasus dalam muamalat al-maliyah, ketetapan hukumnya itu yang dijadikan pertimbangan adalah al-'urf, yang dijadikan standar yang berlaku, rujukannya juga adalah al-'urf. Maka di sini nanti akan kita lihat, akan kita diskusikan mungkin lebih dalam
bagaimana dalam konteks fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Wa mimma tajdurul isyaratu ilaihi anna al-fuqaha'a ishtaratu li'atibari al-'urfi 'iddata syurutin minha an la yukhalifa nassan min kitabin aw sunnatin aw aslin qat'iyyin wa an takuna al-'adatu muttaridatan aw ghalibatan bi an yakuna al-'amalu biha mustamirran fi jami'il hawadithi aw fi aghlabiha wa an takuna al-'adatu mawjudatan 'inda insya'i at-tasarrufi bi an takuna sabiqatan lit-tasarrufi aw muqarinatan lahu wa illa fala tu'tabar wa alla tu'aridu al-'adatu syartan lil-'aqidaini aw ahadihima bi'adamil 'amali biha. Nah, ini yang penting juga dipahami. Kalau tadi disebutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, contoh-contoh, bukti-bukti, aplikasi-aplikasi yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala dalam bukunya yang menunjukkan bahwa salah satu parameter dan rujukan dalam banyak kasus-kasus hukum muamalah maliyah adalah al-urf, maka di paragraf ini penulis menegaskan, jangan sembarangan juga melihat urf. Urfnya itu dengan kata lain, nggak sembarangan urf, nggak semua kebiasaan, nggak semua adah atau praktek. Maka di sini penulis menegaskan harus kita pahami dan perhatikan juga bahwa para ahli fikih mensyaratkan sehingga al-urf itu bisa menjadi parameter, bisa menjadi pijakan dan dasar beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi nggak main sembarangan. Para ulama rahimahumullah ta'ala tidak main asal. Oh ini kembalinya ke urf. Nggak dulu. Dilihat. Mereka juga menetapkan kriteria-kriteria, beberapa syarat-syarat yang di situ kalau syarat-syarat itu terpenuhi, boleh kita katakan urf ataupun adah, kebiasaan menjadi rujukan dalam perkara tersebut. Antara lain, nanti bisa dikatakan dalam catatan kaki, bisa dirujuk beberapa buku-buku usul fikih di situ ataupun kaidah fiqhiyah, al-ashbah wan nadhair, Imam Suyuti ataupun juga al-ashbah wan nadhair karangan Ibnu Nujaim al-Hanafi, kemudian juga karangan Ibnu Abidin dan yang lain-lain. Apa contoh syarat-syaratnya biar uruf itu bisa dijadikan parameter? Pertama, jelas syarat yang sangat dasar dan sangat wajib dan tentunya kita terima dengan syarat yang pertama, alla yukhalifa nassan min kitabin aw sunnatin aw aslin qat'iyyin, uruf yang dapat diakui, yang dapat dijadikan parameter daripada perkara-perkara muamalah maliyah, uruf tersebut tidaklah boleh menyelisihi, bertentangan, bertolak belakang dengan teks, apakah dari Al-Quran, ataupun dari Sunnah, ataupun sebuah prinsip yang sudah pasti dalam agama kita. Ini syarat pertama, contohnya, kagak boleh menyelisihi, kagak boleh berbeda, kagak boleh bertentangan. Begitu juga dikatakan, kalau uruf atau adah juga, syarat lain yang disebutkan. Sebagaimana juga syarat tersebut adalah syarat yang muttaridatan ghalibatan, atau ayyakuna al-'amalu biha mustamiran fi jamil hawadits aw fi aghlabiha. Itu adah tersebut atau uruf tersebut adalah perkara yang memang umum ataupun berlaku orang terus-menerus dalam kasus-kasus, dalam semua kasus, ataupun kalau nggak semua kasus, dalam banyak kasus itu dijadikan rujukan. Apa yang dikatakan muttaridah. Muttaridah ini disebutkan oleh penulis artinya adalah ghalibah, bukan cuman dalam kasus-kasus tertentu ada, tapi dia berlaku dalam, kalau nggak semua kasus, tapi dalam banyak kasus, fi aghlabiha. Jadi kebiasaan tersebut bukan buat case by case, kasus-kasus tertentu, tapi buat yang dikatakan fi jami'il hawadits au fi aghlabiha. Dalam banyak kasus atau dalam seluruh kasus masalah yang terjadi itu dijadikan pijakan, urf dijadikan adat tersebut dijadikan landasan, rujuk, atau dalam fi aghlabiha. Jadi
Tidak misalnya kalau musim tertentu baru enggak, tapi dalam terus mustamirran fi jamil hawadis. Contoh syarat lain, wa an takuna al-'adatu mawjudatan inda, dan kebiasaan tersebut memang berlaku ataupun ada ketika awal kita melakukan sebuah tindakan. Biantakuna, apakah dia mendahului perbuatan tersebut, udah berlaku tuh ada kebiasaan tersebut sebelum kita melakukan, ataupun ketika kita melakukan tindakan tersebut ada kebiasaan tersebut, barang ada terjadi. Wa illa, kalau tidak, fala tu'tabar, kemudian maka itu ada ataupun uruf tidak bisa dijadikan rujukan. Kemudian syarat lain contohnya yang dikatakan di sini, sehingga syarat ada atau uruf bisa dijadikan pijakan, apa yang disebut dengan ada ataupun kebiasaan tersebut juga mengakomodir, jangan sampai bertentangan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berakad, kedua belah pihak atau masing-masing pihak, bi'adamil amali biha, jangan sampai dalam akad yang mereka sepakatin kita nggak pakai uruf, berarti ya, ini bertentangan dengan akad yang tersebut, tidak sesuai dengan akad tersebut. Walla tu'aridul 'adatu syartan lil 'aqidain aw hadima bi'adamil 'amali biha. Jadi bertentangan dengan keinginan atau tujuan, atau mereka udah dari awal kita nggak pakai ada ataupun urf, kita pakai ini yang menjadi pijakan. Nah, kalau ini berarti udah berbeda dengan keinginan ataupun syarat yang disepakatin oleh orang-orang yang berakad. Wayam bagi tanbih, berikutnya penulis melanjutkan, wayam bagi tanbih alla anna ma bunya 'ala al-'urfi min al-ahkam innama yatabaddalu bitaghayyur 'urfi, wa lihadza qarrara al-fuqaha'u qa'idatan fiqhiyatan la yunkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman, li'anna al-jumuda 'ala al-ahkamil mabniyati ala a'rafin mutaghayyiratin yuqi'un nasa fi harajin syadidin wa masyaqqatin. Nah, kalau tadi di paragraf sebelum yang kita baca, penulis menjelaskan uruf tersebut kriterianya kayak gini, ada syarat-syaratnya. Yang hal lain lagi yang perlu kita perhatikan, selain kita tadi mengerti syarat-syarat dan ketentuannya agar uruf ataupun adah bisa dijadikan ataupun dalam banyak hukum menjadi pijakan kasus-kasus muamalah maliyah, hal lain yang harus diperhatikan juga adalah perkara-perkara yang didasari oleh hukum-hukum yang didasari oleh uruf tersebut, seringkali kadangkala ataupun innama dia bisa berubah gara-gara urufnya, kebiasaannya, tradisinya berubah. Ya, jadi yatabaddalul urfu innama yatabaddalu bitaghayyir urf. Hukum-hukum tersebut bisa berubah dengan berubahnya ketika hukum tersebut didasari oleh urf, maka bisa nanti gara-gara urfnya berubah jadinya hukumnya berubah. Inilah kenapa para ahli fikih mereka punya kaidah fiqhiyah yang disebutkan dalam buku ini. Apa itu? La yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. Tidak ditolak, tidak diingkari, tidak dinafikan. Apa yang tidak ditolak, diingkari? Perubahan hukum gara-gara perubahan waktu. La yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. Oh, dulu hukumnya begini, sekarang zamannya berbeda, ternyata hukumnya juga jadi beda. Para ahli fikih menyimpulkan dengan sebuah kaidah yang disebutkan tadi, la yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. Kenapa? Kenapa kok bisa jadi hukum jadi nggak jelas nih, berubah-berubah? Nanti dulu. Li'annal jumuda ala, inilah yang dipahami sebagai salah satu keistimewaan karakter daripada fikih. Sekarang kita lagi membaca fikih muamalat al-maliyah secara khusus. Penulis di sini mensitir, mengutip beberapa statement-statement penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, antara lain nanti di kitab li'annal jumuda 'alal ahkamil mabniyah, karena kalau kita kaku, tetap kaku, mungkin jumud itu keras, tetap kekeh, berpegang teguh
berpegangan kepada hukum-hukum, padahal pijakan hukum-hukum tersebut adalah didasari a'raf, kebiasaan yang sangat berubah-ubah. Maka kalau kita tetap kekeh, kaku, jumud, berpegang teguh pada hukum-hukum yang didasari pada perkara-perkara yang berubah-ubah, uruf-uruf yang berubah tersebut, maka ini akan ngerepotin, nyusahin, yuqi'un nas fi harjin syadidin wa masyaqqah. Menyebabkan manusia dalam kesulitan dan kesukaran. Inilah yang dipahami dari statement Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan bab tentang taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasabi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awa'idi. Apa kata beliau ketika menjelaskan perubahan fatwa, perbedaannya itu sangat erat dengan perubahan zaman, tempat, apa yang dikatakan situasi, kondisi, zaman makan, kemudian al-ahwal wal awaid, keadaan dan juga kebiasaan. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala? Hada faslun azimun naf'i jiddan. Ini sebuah bab, sebuah tema yang manfaatnya besar sekali. Waqa'a bisababil jahli bihi ghalatun azimun 'ala syariah. Kalau orang kagak ngerti, kalau orang kalau orang lalai dan melupakan perkara ini, dapat menyebabkan yang dikatakan ghalatun azimin, waqa bisabil jahli bihi, gara-gara tidak mengetahui perkara ini, maka terjadilah sebuah keliruan besar, mungkin misunderstanding terhadap syariah, yang dengan itu aujaba minal harji wa masyaqqah, menyebabkan orang kesulitan dan kesukaran, wa taklif ma la sabila ilaihi, dan membebankan suatu yang tidak harus dibebankan. Ma ya'lam anna syariatul bahira fi'ala, sehingga dia enggak ngerti bahwasanya syariat tersebut adalah sangat perhatian, sangat memperhatikan maslahat-maslahat tersebut. Fi'ala rutabil masalih la ta'tibi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin karena di bagian statement terakhir ada beberapa hal yang saya masih sulit memahaminya tersebut. Cuman umumnya yang kita pahamin, Ibnul Qayyim menjelaskan pemahaman terhadap fatwa, perubahan-perubahannya tersebut. Kalau kita salah memahaminya, itu menimbulkan apa yang dikatakan kesulitan ataupun kesukaran. Ini juga yang dikatakan, dikutip dari Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala. Insyaallah nanti statement ini, keterangan ini pernah dulu kita dengarkan langsung dari guru kita Dr. Kiai Haji Hasanuddin. Ketika dalam diskusi, beliau menyitiri ini pendapat Al-Imam Al-Qarafi. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qarafi? Al-jumudu 'alal manqulat. Al-jumudu 'alal manqulati abadan dolalun fid dini wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Kalau kita jumud, kaku terhadap, pokoknya ada gak perkataan ulama-ulama dulu? Mungkin kayak gitu. Membatasi diri. Membatasi diri terhadap mangkulat, harus dinukil, harus ada keterangan dari misalnya Al-Quran dan hadis ataupun dari ulama-ulama terdahulu. Maka kalau kita kaku untuk berpegang teguh kepada perkara ini, apa kata Imam Al-Qarafi? Yang ngomong Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, kalau kita selamanya jumud terhadap harus ada nukil-nukil tersebut, maka ini adalah dolalun fiddin, kesesatan dalam perkara agama. Dia tidak mengetahui tentang maqasid ulama'il muslimin, tujuan-tujuan ataupun maqasid, pelajaran-pelajaran ataupun pemahaman daripada ulama-ulama terdahulu dan juga generasi terdahulu. Ini jadi dua statement yang dikutip oleh penulis Dr. Usman Syubair rahimahullah hafizahullah ta'ala untuk mendukung bahwasanya perkara-perkara ada ataupun uruf kebiasaan tersebut itu menjadi salah satu pijakan karakter daripada fikih muamalah maliyah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Kemudian juga dengan dasar itulah sehingga dipahami para ulama pada waktu-waktu tertentu ataupun berbeda ataupun ada dikatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, karena mereka memahami inilah yang memberikan maslahat kepada umat Islam. Wa hadza la yanfi, bukan berarti berarti
syariat Islam berubah-berubah terus, sangat elastis, bukan itu maksudnya. Ini juga yang dijelaskan dalam paragraf berikutnya. Wa hadza la yanfi wujud ahkamin thabitatin fil muamalat kal ahkamil lati ja'at biha syari'atul islamiyyah litakuna kal asasi fi bina'il muamalat misli taradi fil 'uqud. Ini bukan berarti, ini bukan menafikan adanya dalam muamalah juga selain ada perkara-perkara yang tadi elastis, dinamis, ada juga al-murub, al-tsabat, al-tsabit wal muruna. Dia di situ juga ada hukum-hukum yang tetap terus berlaku, nggak berubah-berubah. Dan itu bagaimana ketetapannya itu dasarnya jelas dari syariat tersebut. Menjadi pijakan dalam bangunan muamalah. Nggak boleh berubah dari dulu sampai sekarang. Apa itu contohnya? At-taradi fil uqud. Adanya kerelaan ketika adanya sebuah akad. Apalagi contohnya al-wafa'u biha, komitmen terhadap akad-akad tersebut memenuhi. Apalagi contoh yang dikatakan al-ahkam tsabita fil muamalat, hurmatir riba wal ghish wal ihtikar, keharaman, dilarangnya apa yang disebut dengan riba, apa yang disebut dengan ghish, apa yang disebut dengan ihtikar, hoarding, monopoli. Wal ahkam allati tata'allaqu bi maqasidis syariah min tahqiqil adli wa man'iz zulmi wa ghairi dzalika. Dan hukum-hukum lain yang berhubungan dengan maqasid syariah yang tujuannya untuk merealisasikan al-adli, keadilan, justice, and justice for all. Wa man'iz zulmi, melarang adanya kezaliman dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum yang dikatakan sabitah fil muamalat. Ammal ahkam allati sabatat bijtihadin mabniyin 'ala al-'urfi fayyallati takunu mahallan litaghyiri wa tabdil. Nah, itu tadi contoh ahkam sabitah. Tapi ada hukum-hukum yang dikatakan di sini ketetapan hukum tersebut berdasarkan ijtihad, yang mana ijtihadnya tersebut berdasarkan perkara yang tadi karakter. Kita lagi membahas tadi karakter fikih muamalah yang lainnya, yaitu pada banyak hukum-hukumnya dia melandaskan ataupun menjadikan pijakannya adalah urf. Kalau hukum-hukumnya tersebut yang ketetapannya tersebut berdasarkan ijtihad yang didasari daripada bangunan urf ataupun kebiasaan ataupun ada yang terjadi, inilah yang dikatakan objek mahallan litaghyir, yang dapat berubah, yang dinamis, yang dikatakan mahallan litaghyir wa tabdil, yang dapat berubah dan dinamis. Dulu hukumnya begini, sekarang hukumnya begini. Kenapa? Karena dulu juga didasari kepada urf, karena sekarang urfnya berbeda, maka menjadi hukumnya berbeda dengan yang dahulu. Yang terakhir, bahasan yang dirahmati Allah, inna ma'rifatas tsabiti wal mutaghayyir fi fiqhil muamalat tu'inul faqih ala ma'rifati hukmil muamalatil mustajaddah. Wa mithalu dzalika anna ba'dal bunuk. Nah, penting penulis menggarisbawahi tentang pengetahuan. Kalau kita mengetahui mana yang sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang tetap, mana yang dinamis dalam perkara-perkara fikih muamalat, itu sangat membantu al-faqih. Mungkin kita belum sampai derajat faqih, tapi kita lagi belajar ilmu fikih, akan dapat membantu kita memahami fikih tersebut dengan lebih baik untuk mengetahui hukum muamalat yang baru-baru. Al-muamalat al-mustajaddah, yang dulu belum pernah ada. Dicontohkan di sini, ada sebagian al-bunuk at-tijariyah. Al-bunuk at-tijariyah, bank konvensional. Kita memahaminya dengan bunuk tijariyah, bank konvensional, karena bunuk semuanya di tijarah, akad-akad bisnis. Dia menetapkan ratiban syahriyan, income, ataupun juga bayaran bulanan, monthly fee, di depan, atau bukan fee ataupun pemberian monthly income, dia pemasukan liman yudi'u ladaiha mablaghan minal mal, bagi orang yang menitipkan kepadanya sejumlah harta, wa yatimu, dan penentuan ratib tersebut, bayaran tersebut, ataupun pemberian yang diberikan oleh pembayaran dilakukan oleh bank tersebut, ditentukan ketetapannya berdasarkan miqdar ma'udi'a minal mal, kadar berapa yang dititipkan. Semakin misalnya apakah berdasarkan persentase, kalau semakin banyak yang dititipkan maka semakin banyak yang didapatkan. Fa idza daqqaqna an-nadhara fi hadhihi al-mu'amalati
kalau kita dalami praktek muamalah ini, kita kaji lebih dalam, kita teliti lebih dalam lagi, maka kita mendapatinya perilaku ini, praktek ini la takhruju an kauniha riban muharram. Itu sama juga dengan praktek riba yang dilarang. Fahiya suratun min suwarir riba fil jahiliyatil lati harramahal Islam. Ini adalah salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk riba dalam dulu di jahiliyah yang ketika Islam datang itu juga diharamkan. Hadza wabillahi taufik. Demikian para mahasantri, Ustadz Azhar, apa yang bisa kita bacakan dan kita pahami dari karakter khasais fikih muamalat yang berikutnya yang tadi disebutkan, apa itu kebanyakan dalam hukum-hukum ataupun pijakan hukum-hukum dalam bab muamalah maliyah, al-marji' rujukannya adalah al-urfu wal 'adatu, kebiasaan ataupun urf. Yang tadi didefinisikan apa yang dimaksud dengan urf, apa yang dimaksud dengan 'adah, kemudian mengatakan mutaradifan, kemudian dikutip beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an yang di situ dipahami menjadi dasar kenapa kita mempertimbangkan aluf tersebut. Salah satunya adalah khuzil afwa amur bil urfi wa 'arid anil jahilin, ataupun juga wa 'alal mauludi lahu kiswatuhunna wa 'alal mauludi lahu rizqun wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan seterusnya. Kemudian juga dikutip beberapa contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang menegaskan bahwa ulama-ulama terdahulu menjadikan urf sebagai salah satu penentu dalam banyak perkara-perkara muamalah maliyah. Meskipun menjadi catatan juga tidak sembarangan urf yang memenuhi ketentuan-ketentuan syurut. Kemudian itu juga yang menjadi dasar kenapa ada kaidah fiqhiyah la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, dan juga dikutip tadi statement dari Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, bagaimana kalau kita tetap jumud terhadap perkara-perkara yang dulu adalah ijtihad para ulama-ulama rahimahumullah ta'ala, kemudian kita jumud, ini yang dikatakan juga al-jumud alal mangkulat, yang dikatakan tadi dolalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madi. Walaupun kita juga nggak boleh melupakan ataupun menafikan ada perkara-perkara yang tadi kata kuncinya di paragraf terakhir adalah ada perkara-perkara yang dikatakan sabit, ada perkara-perkara yang dikatakan mutaghayyir, ada perkara-perkara yang dari dulu tidak akan berubah ila yaumiddin, ada perkara yang dikatakan mutaghayyir. Nah, banyak mungkin perkara yang kita jadi pijakan kita yang kita bahas bukan perkara-perkara yang sabit, tapi yang jadi pijakan kita ataupun yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah perkara-perkara yang mutaghayyir, dan itu yang ditegaskan oleh penulis karakter fikih muamalah. Kalau dia itu dari dulu dasarnya adalah ijtihad mabniyin 'alal urf, itu yang dikatakan mahal lit taghyir wat tabdil. Hadza billahi taufiq.